فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah Masjidil Haram, apakah dia itu berupa betul-betul masjid, yaitu masjidnya Nabi Ibrahim, ataukah maksudnya adalah seluruh tanah suci? Terkait dengan masalah keutamaan sholat di situ 100.000 kali, memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian sampai sekarang, sebagian merojihkan ini umum untuk semua tanah suci, sampai ke rumah-rumahnya, sampai ke hotel, sampai ke masjid-masjid kecil, dan juga Masjidil Haram itu sendiri. Yang lain mengatakan dia cuma Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bagi ana lihat dari hujah-hujah yang ada, yang rajih adalah yang kedua, yaitu itu memang hanya untuk masjid. Karena Nabi mengatakan masjid. Masjidil Haram wa masjidi hadza wa masjidil aqsa. Menunjukkan memang dia adalah masjid. Dan yang menguatkan ini adalah yang anak tahu, wallahu alam, tidak ada satupun fuqaha yang mengatakan begitu masuk ke perbatasan tanah suci maka disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tak ada. Kalau memang semua wilayah tanah suci itu adalah masjid, maka berarti disunahkan untuk tahiyatul masjid. Tapi ternyata tidak ada yang berpendapat begitu. Demikian pula kalau masuk ke hotel, tidak disunahkan tahiyatul masjid atau di rumah sendiri yang ada di wilayah tanah suci. Dan juga tidak disebutkan tatkala Nabi masuk ke Mekah, baik itu di rumah Ummu Hani ataukah di rumah-rumah yang lain atau di mana, tidak disebutkan beliau sholat tahiyatul masjid. Padahal disebutkan beliau sholat duha, tapi tidak disebutkan beliau tahiyatul masjid. Atau yang lain mengatakan yaitu sholat fatah karena kemenangan, tapi tidak dikatakan beliau begitu masuk ke perbatasan tanah suci, beliau kemudian sholat tahiyatul masjid. Menunjukkan ya masjidnya adalah masjid yang memang layak dikatakan di situ disunahkan tahiyatul masjid. Begitu masuk membaca doa masuk masjid, begitu keluar membaca doa keluar masjid, dan seterusnya. Yang tidak boleh ada jual beli di situ. Sementara ma'ruf di Makkah biasa orang berjual beli. Menunjukkan bahwasanya yang dimasukkan masjid adalah betul-betul masjid. Nah, yang itulah yang mendapatkan pahala 100.000. Adapun yang di hotel-hotel dan sebagainya tidak masuk dalam pembahasan itu. Dia bukan dihukumi sebagai masjid. Sementara dalil yang ada, Nabi mengatakan masjid Makkah atau Masjidil Haram. Jadi memang dia masjid. Kalau tanah suci, ma'ruf, tanah suci lebih luas dari masjid. Perbatasan tanah suci. Tapi untuk yang dikatakan masjid, ya yang masjid itulah yang rajih, wallahu a'lam. Adapun untuk wanita, mana yang lebih utama, di rumah atau di masjid, tetap wallahu a'lam yang rajih adalah di rumah. Tapi kalaupun dia memilih di masjid, tetap lebih utama daripada di masjid-masjid yang lain. Masjidil Haram tetap lebih utama dibanding masjid-masjid yang lain sholat dia. Buktinya apa? Yaitu hadis Ummi Salamah, yang mana Ummu Salamah dan para sahabiyat suka untuk sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Tapi itu pun Nabi mengatakan, yaitu sholat di makhda kalian, tempat tersembunyi, lebih baik daripada di biliknya. Sholat di biliknya lebih utama daripada di rumahnya. Sholat di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid kaumnya. Sholat di masjid kaumnya lebih baik daripada sholat di masjidku ini atau di belakangku ini. Menunjukkan bahwasanya pahala terbesar wanita adalah di rumah sholatnya itu. Kalau laki-laki harus ke masjid kalau ingin dapat pahala terbaik. Tapi untuk wanita cukup di rumah mendapatkan pahala terbaiknya. Tapi kalaupun dia sholat di masjid, tetap keutamaan itu ada. Para ulama mengatakan keutamaan ada. Dan lebih baik daripada di masjid-masjid yang lain. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, tetap lebih baik wanita sholat di situ daripada di masjid-masjid yang lain. Wallahu a'lam. Insya Allah semuanya baik, tidak masalah. Lagi pula sudah jauh-jauh dari tanah air ke masjid, ke tanah suci, maka hendaknya menyempatkan untuk masuk ke Masjidil Haram seperti para sahabiyat, mereka juga ke Masjidil Haram. Tidak kemudian, sudahlah saya di kemah saja, terus-menerus sama sekali tidak mau ke Masjidil Haram. Tetap berangkat ke Masjidil Haram kalau dimudahkan. Bukan berarti terus-menerus, tapi sempatkan untuk sholat di situ juga. Boleh cari berkah untuk di 3 masjid. Kalau tak mampu ya Masjidil Haram itu, tabarruk, tak masalah insya Allah, dan itu baik. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.